Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa 37 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024, Kamis 30 Januari 2025, dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu dari masing-masing daerah. Dalam panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan anggota Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Foek dan M. Guntur Hamzah, dari 15 perkara yang diperiksa, diantaranya memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Sarmi. Dalam persidangan, kuasa hukum KPU Kabupaten Sarmi, Johannes Maturbongs, membantah tudingan pemohon Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzakar, pasangan calon nomor urut 3 pemilihan Bupati Sarmi, yang menyebut salah satu komisioner KPU Kabupaten Sarmi bertemu dengan salah satu pasangan calon. Termohon menilai permohonan tidak secara jelas menyebut nama komisioner KPU Kabupaten Sarmi, serta tidak menyebut siapa orang yang ditemuinya. Bahwa menurut termohon, pemohon tidak menjelaskan komisioner KPU Kabupaten Sarmi siapa saja yang bertemu dengan siapa yang ditemui, karena kalau pemohon dimaksud itu Ketua KPU Kabupaten Sarmi bertemu dengan Domingus Katue di restoran Yoga Kebun Jeruk Jakarta, hal itu tidak benar karena Ketua KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 Agustus 2004 menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketatanegaraan Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2004 memasukkan pengumuman pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sarmi tahun 2004 di kantor Cendrawasih Pos Bukti T10. Dari ruang sidang panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Ridwan Mansur, dari 12 perkara yang diperiksa pada hari ini, diantaranya memeriksa perselisihan hasil pemilihan Gubernur Papua. Dalam sidang pemeriksaan tersebut, kuasa hukum pihak terkait, pasangan calon nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano Yermias Bisai, menegaskan bahwa pihak terkait telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur Papua. Menurut pihak terkait, status calon wakil Gubernur Papua Yermias Bisai bukan terpidana dan tidak berada dalam posisi dicabut hak pilihnya. Selanjutnya, menanggapi persoalan dokumen-dokumen yang dituduhkan pemohon, pihak terkait mengungkapkan bahwa sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hingga putusan Mahkamah Agung yang kesemuanya telah diajukan sebagai alat bukti. Pemohon mengajukan sengketa terkait pencalonan ini ke beberapa lembaga, termasuk Bawaslu dan PT UN, sampai dengan Mahkamah Agung. Namun gugatan tersebut tidak dapat diterima setelah gugatan tersebut diajukan oleh Matius D. Fakiri dan Aryo Rumaropen. Itu putusan-putusan pengadilannya dilampirkan nggak? Dilampirkan. Ada mulia. semua ya? Ada, Mulia. Termasuk Bawaslu ya? Iya, Mulia. Oke. Selanjutnya, dalam panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat dengan anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Eni Nurbaningsi, dari 10 perkara yang diperiksa, diantaranya memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Jayapura. Menanggapi dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyebut bahwa penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pemilihan Bupati Jayapura telah melewati hari, yakni tanggal 10 Desember 2024. Hal tersebut berbeda dengan keterangan termohon KPU Kabupaten Jayapura yang menyatakan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dilakukan pada hari Senin 9 Desember 2024. Nah, jadi di 226 itu tertuang 10 pada pukul 8 pagi. Nah, pembacaannya itu dimulai dari 23:43 sampai berakhir di 1 jam 1 lewat. Maka terjadi perubahan di situ, akhirnya ada kesalahan penulisan, maka dirubahlah pada 227. Tim Liputan Media MK melaporkan.